Tuan Nyonya Baibara. Ada apa, Rensi? Tanya Nyonya Baibara. Maaf yang mulia, setelah Tuan Kun memberi petunjuk pada saya, maka saya yakin jika Malcolm dan Edric masih hidup. Terang Rensi pada Nyonya Baibara. Mendengar ucapan Rensi, Nyonya Baibara hanya sedikit terkejut. Di samping itu, dia sudah tak memedulikan keberadaan Malcolm dan Edric setelah tahu kekuatan Rensi masih berada di atas mereka. Bangunlah Rensi, jangan kamu pikirkan tentang mereka. Ucap Nyonya Baibara. Tapi yang mulia, tugas yang Anda berikan padaku tidak sepenuhnya aku selesaikan. Aku sudah lalai melaksanakan tugas dari Anda. Ucap Rensi. Sudah, lupakanlah. Sekarang katakan padaku, apa Kuni memberitahukan padamu tentang siapa pewaris tunggal keluarga Jayandaru? Tanya Nyonya Baibara pada Rensi. Rensi hanya menggeleng sekali tanda dia tak mengetahuinya, yang membuat Nyonya Baibara sedikit kecewa juga. Dewi, kemarilah. Ucap Kuni mendapat perhatian dari Nyonya Baibara. Dialah anak dari guruku, pewaris tunggal keluarga Jayandaru, Dewi Jayandaru. Terang Kuni lagi setelah Dewi berada di sampingnya. Mendengar ucapan Kuni, semua orang, kecuali Sisel melotot tak percaya sambil melihat Dewi. Tak terkecuali Patimon yang memakai topeng juga ikut terkejut. Mereka tak mengira jika Dewi yang mereka kenal selama ini adalah pewaris tunggal orang terkaya di negara Java. Bahkan bisa dikatakan orang terkaya sedunia. Setelah Kuni mengetahui jika Rensi bersedia secara sukarela untuk menunjukkan peta di punggungnya. Kuni sudah tak ada kepentingan lagi dengan Rensi, sehingga dia memberi informasi mengenai Dewi. Apalagi melihat situasi Nyonya Baibara yang sudah rentan itu. Membuat Kuni tak tega untuk memanfaatkannya lebih jauh lagi. Itu tidak mungkin, Kun. Ucap Nyonya Baibara sambil mencoba menepis kenyataan yang ada. Mungkin dia dikenal sebagai Dewi Sanjaya Nyonya, tapi jati dirinya, darah serta dagingnya tak bisa dipungkiri lagi kalau itu berasal dari benih guruku, Tuan Leo Hadi Jayandaru. Terang Kuni lagi. Tapi itu tidak mungkin, Kun. Jika itu benar, maka dia sudah berusia lebih dari 20 tahunan yang lalu. Bahkan aku meragukannya karena suamiku tidak berhubungan lagi dengan siapapun di sisa hidupnya. Terang Nyonya Baibara. Begini Nyonya, ceritanya tidak seperti yang Anda kira. Karena aku juga punya satu orang sebagai saksi tentang kejadian itu. Dan orang itu adalah Jenderal Sukirman. Beliau tahu semua cerita tentang asal-usul Dewi. Di mana seminggu sebelum meninggal, guruku, Tuan Leo bertemu dengan Ibu Dewi dan selama 3 hari pula, mereka memadukasi layaknya pasangan yang baru saja dimabuk asmara. Terang Kuni sedikit tidak lengkap. Aku akan memikirkannya lagi, Kun, setelah aku mengetahuinya dari Sukirman. Ucap Nyonya Baibara yang masih saja tak percaya. Sedangkan Kuni sedikit senang. Ternyata respon dari Nyonya Baibara tidak seantusias saat pertama kali tiba. Di samping itu, dia tak menyangka jika Nyonya Baibara memiliki sifat yang sangat aneh, di mana perubahannya sangat cepat sekali. Yang membuat Kuni juga terkejut. Rensi, ayo kita pulang. Ucap Nyonya Baibara lalu pergi meninggalkan rumah Kuni. Sementara Rensi yang sedikit tak rela, hanya bisa mengikuti langkah Nyonya Baibara dari belakang. Nyonya, tunggu dulu. Kenapa Anda buru-buru? Tanya Kuni. Aku ingin istirahat, Kun. Aku capek mengikuti permainanmu. Terang Nyonya Baibara. Tapi apa yang aku katakan itu benar, Nyonya. Bukankah Anda bisa melihat mataku? Dan percaya denganku kemarin? Tanya Kuni. Lihatlah, Kun. Informasimu masih ambigu bagiku. Selain itu, suamiku akan selalu bilang jika dia sudah meniduri wanita lagi. Ucap Nyonya Baibara. Dengarkan aku, Nyonya. Jika Anda punya sesuatu tentang guru, misal rambutnya, kita bisa melakukan tes DNA untuk membuktikannya secara ilmiah. Ucap Kuni yang berusaha menahan mereka. Terutama Kuni ingin menahan Rensi agar tidak pergi dulu sebelum dia berhasil melihat peta di punggung Rensi. Sementara Nyonya Baibara berpikir sejenak sebelum akhirnya dia ingat, jika dia pernah menyimpan rambut sang suami sebelum beliau meninggal. Atau lebih tepatnya adalah hasil tes DNA dengan wanita-wanita yang mengaku sebagai istri, bahkan anak dari suaminya ada di rumah sakit yang didirikan oleh keluarganya di kota Sun. Baiklah, Kun. Aku ingin melakukan cara itu. Tapi dia, Dewi harus ikut aku ke kota Sun untuk melakukannya. Karena di sana ada laporan milik suamiku. Terang Nyonya Baibara. Kuni berpikir sejenak sebelum akhirnya setuju. Baiklah, Nyonya. Kami akan pergi ke sana 2 hari lagi. Karena Tuan Handi tidak ada di sini. Sehingga aku tak bisa jika meninggalkan mereka tanpa penjagaan yang ketat. Terang Kuni. Nyonya Baibara hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan kediaman rumah Kuni dibarengi oleh Rensi di belakangnya. Rensi, kamu jangan jauh-jauh dari Nyonya Baibara dulu. Teriak Kuni yang mendapat anggukan dari Rensi. Sepertinya, kamu sudah akrab dengannya, Kun. Ucap Dewi sambil memeluk Kuni erat-erat. Dia sangat penting sayang bagiku. Karena dia terlalu misterius untukku. Terang Kuni. Maksudmu, misterius seperti apa, Kun? Tanya Dewi sedikit penasaran. Misalnya, aku meragukan dia berasal dari planet kita. Ucap Kuni santai. Dan ini hanya argumen Kuni saja. Karena jika dia mengacu pada mata dewanya, semua yang ada di bumi ini bisa dia lihat informasinya melalui mata dewanya. Apa kamu sedang menakut-nakuti aku, Kun? Ucap Dewi. Tidak juga. Aku berbicara yang sebenarnya. Sekarang katakan pada Kudu.
Sejak kapan penyakit sisal yang tidak percayaan itu beralih padamu? Ucap Kuni sambil menatap Dewi lekat-lekat. Aku tidak percaya bahwa kamu menganggap sifatku yang tak percaya padamu adalah sebuah penyakit, Kun. Ucap Sisal yang tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Tak hanya Sisal, Mela, Vela, dan Puspita juga ikut bergabung dan tepat berada di belakang Sisal. Yang membuat Kuni tersenyum karena dia dikelilingi wanita-wanita hebat soal berdebat, dan lemah sekali saat bercinta. Kenapa kalian berkumpul? Apa kalian ingin bercinta bersama-sama denganku? Ucap Kuni dengan sombongnya yang membuat semua wanita-wanita itu sedikit terkejut juga. Aku meragukannya, Kun. Ucap Sisal dengan wajah mengejeknya. Aku tak ingin mendengar sesuatu dari wanita yang hanya bisa bertahan 2 jam saja. Ucap Kuni yang membuat Sisal sedikit malu juga. Kamu? Awas ya. Ucap Sisal lalu menghubungi seseorang melalui panggilan teleponnya. Bab 288. Hadiah ultah untuk Kuni. 10 menit kemudian, Lisa dan Mona masuk lalu segera menghampiri Sisal. Ada apa, Cil? Tanya Mona. Kemudian Sisal berbicara pada semua wanita itu bahwa hari ini adalah ulang tahun Kuni. Yang membuat semua wanita itu terkejut. Tak terkecuali Mona yang benar-benar lupa dengan hari ulang tahun Kuni. Sementara Kuni yang menguping pembicaraan mereka juga terkejut. Karena dia juga tidak ingat sama sekali kalau hari ulang tahunnya adalah tepat hari ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Cil? Tanya Dewi pada Sisal. Dengan senyum jahatnya, Sisal berbisik pada mereka semua yang lagi-lagi membuat mereka juga terkejut. Ucap mereka hampir serempak. Kenapa dengan kalian? Bukankah kita tidak pernah bermain bersama? Selain itu, kita akan menentukan peringkat kita dengan berapa lama waktu kita bisa melayani Kuni. Dan kita akan melakukannya secara bergantian. Terang Sisal. Wajah semuanya sedikit berbeda di mana ada wajah bahagia, wajah biasa saja dan ada wajah sedikit lesu. Dan itu adalah wajah Mela. Dia masih tak percaya jika dia harus melayani Kuni seorang diri lagi. Sehingga wajahnya menandakan keberatan yang amat sangat. Melihat wajah Mela yang ditekuk, membuat Sisal sedikit khawatir juga. Apalagi hubungannya dan Mela yang termasuk istimewa. Karena Sisal bisa dibilang istri pertama, sedang Mela adalah istri paling akhir jika kita nilai dari usianya. Karena usia Mela yang paling muda di antara mereka. Mel, kamu jangan khawatir. Aku tidak memaksa kamu. Jetty, jika kamu sudah tak sanggup, kamu bisa berhenti. Hibur Sisal yang mendapat senyuman terpaksa dari Mela. Kemudian mereka mengundi nomor dan orang pertama yang harus melayani Kuni adalah Lisa, lalu Puspita, Vela, Mona, Sisal, Dewi, dan terakhir adalah Mela. Setelah semuanya selesai, kemudian para wanita-wanita ini masuk ke dalam kamar, di mana Kuni berada. Kuni yang sejak tadi menguping hanya terkejut sekali. Setelah itu dia memang menantikan bercinta dengan semuanya yang membuat Sisal sedikit terkejut. Kenapa Kuni bersikap biasa saja batin Sisal? Hei Kun, apa kamu lupa jika hari ini ulang tahunmu? Ucap Sisal sambil memeluk Kuni dari belakang. Kuni yang pura-pura terkejut, lalu merogoh sakunya dan mencari KTP di dompetnya. 2 detik kemudian dia pura-pura terkejut saat melihat tanggal lahirnya. Dari mana kamu tahu, Cil? Sepertinya memang hari ini ulang tahunku. Ucap Kuni. Sejujurnya aku juga baru mengingat hari ini, Kun. Jetinya, kami tidak mempersiapkan hadiah untukmu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan memberikan hadiah spesial yang tak akan pernah kamu lupakan. Ucap Sisal dengan senyuman jahatnya. Kemudian Sisal mengangguk pada Lisa dan sedetik kemudian, Lisa melepas pakaiannya dibarengi oleh semua wanita yang ada di kamar tersebut. Apa? Apa yang akan kalian lakukan? Ucap Kuni pura-pura terkejut. Kami akan melayanimu 24 jam non-stop, Kun. Ucap Lisa lalu menyambar mulut Kuni. Kuni yang pura-pura sedikit terkejut, lalu ikut menikmati pagutan demi pagutannya. Sementara yang lain sedang melihat, Puspita yang menjadi giliran selanjutnya ikut mencumbui Kuni. Selain untuk memanaskan suasana, dia juga ingin tubuhnya bergairah setelah gilirannya tiba. Di mana Lisa yang mencumbui mulut Kuni, Puspita yang sudah tak sabar langsung membuka celana dan memainkan tonggak Kuni yang membuat Kuni sedikit kewalahan. Di mana 2 area sensitifnya digempur oleh 2 wanita yang memiliki sikap berbeda. Nikmatilah Kun, ucap Sisal dengan senyum jahatnya. Hampir 5 menit, Kuni yang sudah menegang langsung merebahkan Lisa dan mengarahkan tonggaknya ke meki Lisa. Sementara Puspita gantian mencumbui mulut Kuni dan tak sedetik pun membuat Kuni bisa bernafas lega akibat instruksi dari Sisal yang harus membuat Kuni kewalahan. Oh Kun, enak sayang kak. Racau Lisa saat tonggak Kuni menghujam liang kewanitaannya. Sementara Kuni terus memaju mundurkan tonggaknya dan tidak bisa bicara karena mulutnya disumpal oleh Puspita. Oh ya Kun, terus Kun, Racau Lisa lagi. Enak sayang, enak ya. Desah panjang Lisa yang membuat Sisal sedikit tepuk jidat karena baru 5 menit disodok saja udah keluar. Kemudian Puspita mengambil alih tugas Lisa, sedang Vela langsung mendekati Kuni dan berciuman dengan Kuni untuk menggantikan tugas Puspita sebelumnya. Yang mana kali ini Kuni benar-benar tak bisa menahan hasratnya karena tidak diberi kesempatan untuk mengendalikan kekuatannya. Ah Kun, ya Kun terus Kun. Racau Puspita. Sementara Kuni yang sudah tak tahan, tanpa dia sadari, kemudian secara tiba-tiba, dan krutit.
Laharnya keluar di rahim Puspita yang membuatnya sedikit terkejut juga. Apalagi baru 1 menit dia menggenjot Puspita dan laharnya sudah keluar. Kuun, apa kamu sudah keluar? Tanya Puspita sedikit keheranan. Apa? Apa yang kamu katakan betul, Pit? Tanya Sisal sedikit terkejut. Sepertinya begitu. Ucap Puspita. Sementara Kuni yang juga terkejut, lalu berdiri dan berjalan ke arah Sisal. Itu karena kalian bermainnya curang. Kalian menipuku dengan tidak memberi aku waktu untuk bernafas. Ucap Kuni. Ternyata lemah juga. Baru 10 menit sudah keluar. Cibir Sisal. Kuni yang tak terima dengan hinaan Sisal, lalu memakai kekuatan maksimumnya untuk bertahan dari cumbuan mereka yang mana kali ini, Kuni berjalan lagi ke arah Puspita dan langsung menciumi Puspita dengan sedikit liar yang membuat Puspita berasa ada di puncak langit yang sangat indah. Kemudian Kuni memompa Puspita sedikit lebih keras yang membuat Puspita mendesah lebih keras dari awal tadi. Sehingga Sisal sedikit terkejut saat melihat wajah Puspita yang merah sayu itu. Tak berselang lama, setelah 5 menit, Puspita mendesah panjang yang membuat Kuni yakin jika Puspita telah mencapai klimaksnya. Tak berhenti di situ, setelah Puspita mendesah panjang. Dia lalu meraih Vela dan mencumbuinya seperti Puspita yang lagi-lagi membuat Sisal serta wanita yang lainnya sedikit ngeri. Tapi saat melihat wajah Vela yang seolah-olah menikmatinya membuat mereka yakin. Kuni tetap bermain aman dan tidak menyiksa seperti kelihatannya. Desah Vela yang mulutnya dicumbui oleh Kuni. Kemudian Kuni mengarah pada gunung kembar Vela yang paling besar di antara mereka dan menyedotnya yang membuat Vela makin keenakan dibuatnya. Bab 289 Satu pria. 7 wanita. Lalu Kuni mengecup puting Vela yang membuat Vela menggeliat-geliat keenakan. Terus Kun, oh akun terus sayaan. Racau Vela. Kuni makin semangat saat mendengar racauan Vela dan membuat Kuni tanpa sadar mengarahkan tonggaknya ke Meki Vela dalam posisi duduk, sementara bibirnya terus menyedot-nyedot gunung besar milik Vela. Iya. Sayang kena. Racau Vela sangat menikmati sekali cumbuan serta hujaman-hujaman dari Kuni. Apa ini yang ingin kamu lihat, Cil? Bagiku, kalian lemah sekali. Ucap Kuni sambil terus menggenjot Vela. Sementara Sisal yang awalnya terkejut, lalu senyum tersimpul di sudut bibirnya yang membuat dia sedikit senang. Karena kejutannya akan dia berikan beberapa saat lagi. Oh Kun, aku mau keluar Kun Asror. Desah panjang Vela yang membuat Kuni semakin tersenyum bangga pada dirinya. Berikutnya, ucap Kuni dengan sombongnya. Mona lalu maju dan langsung menyambut bibir Kuni. Seolah-olah dia sudah menantikannya sejak dari tadi dan membuat Kuni sedikit senang karena dia bisa bercinta sampai puas. Kun, pelan-pelan saja. Karena aku ingin menikmatinya. Misik Mona. Kuni hanya mengangguk lalu menciumui Mona lagi. Di mana kali ini, tempo yang diberikan oleh Kuni sangat pelan sekali karena dia tahu. Orang terlemah kedua setelah Mela adalah Mona. Kun. Oh ya Kun. Racau Mona saat Kuni menciumi buah kembarnya yang membuatnya merasakan geli-geli nikmatnya. Kuni terus mencumbuinya dan menyedot putingnya yang membuat Mona tak tahan ingin memuntahkan laharnya dan aku Kun. Ucap Mona sambil menunjuk Mekinya yang belum dihujam pun sudah mencapai klimaks. Sisal yang melihat kejadian itu lagi-lagi tepuk jidat karena Sisal lebih kecewa dengan Mona daripada dengan Puspita. Tanpa dipanggil, Sisal lalu memeluk Kuni dari belakang dan mencumbuinya. Kali ini giliran Kun. Mistik Sisal. Kuni hanya tersenyum lalu mengikuti alur yang dibuat oleh Sisal. Sehingga hanya dalam hitungan menit saja, mata sayu Sisal telah menandakan jika birahinya telah memuncak kali ini. Aku pasrahkan semuanya padamu Kun. Ucap Sisal dengan berlinang sedikit air mata di sudut matanya. Kenapa kamu menangis Cil? Tanya Kuni. Aku teringat Kinan Kun. Sejujurnya ini adalah ide Kinan. Ucap Sisal. Ide apa yang kamu maksud? Tanya Kuni. Tentang melayanimu bersama-sama seperti ini. Ucap Sisal. Meskipun kita tak bisa melupakan Kinan. Tapi setidaknya relakan saja Cil. Aku yakin kedepannya hidup kita akan lebih indah lagi, meskipun akan jauh lebih indah jika ada Kinan. Ucap Kuni lalu menciumui Sisal lagi. Kali ini, Kuni menciumui Sisal dengan segenap hatinya sehingga tanpa dia sadari, Sisal mampu bertahan lebih dari 20 menit yang membuatnya menjadi orang terlama dari 5 wanita yang telah melayani Kuni. Setelah itu, Dewi maju dan seketika membuat semua wanita yang melihatnya iri. Dewi, yang memiliki standar kecantikan melebihi semua wanita di sini membuat Kuni yang justru tak mampu mengendalikan birahinya dan menyemprotkan cairan putihnya ke rahim Dewi yang membuatnya kembali sedikit malu karena sudah mencapai klimaks keduanya. Kamu memang berbeda Du. Sanjung Kuni lalu melanjutkan aktivitasnya menggenjot Dewi. Aku merasa punyamu sedikit menurun Kun? Ucap Dewi. Maksud kamu, kurang besar atau kurang panjang? Tanya Kuni. Kurang tahan lama. Sahut Dewi. Mendengar keluhan Dewi, Kuni juga merasa begitu. Seolah-olah kekuatannya seperti terkikis setiap harinya. Bahkan tenaganya tidak meluap-luap seperti pertama kali dia menerima ilmu dari gurunya beberapa bulan yang lalu. Oh Kun, lebih cepat lagi Kun. Lebih cepat Kun. Pinta Dewi yang mendapat anggukan dari Kuni. Setelah itu, sekarang giliran Mela. Yang menjadi wanita terakhir dan menurut Kuni,
dia akan menyelesaikannya sedikit lebih cepat lagi karena Mela yang terlemah di sini. Tuan Kun, pelan-pelan saja ya. Pinta Mela. Panggil aku Kuni Mel. Bukankah kamu akan menjadi istriku? Ucap Kuni yang membuat Mela tersipu malu. Sementara Mela tersipu malu, Kuni langsung mencumbuinya yang membuat Mela kembali menikmati setiap cumbuan Kuni. Sementara keenam wanita lainnya melihat Kuni dan Mela. Seolah-olah mereka melihat Bokpe secara live dan natural sekali. Bahkan ada yang berkomentar bahwa Kuni lebih menjiwai saat bercinta dengan Dewi, Sisal dan Mela yang membuat keempat wanita lainnya sedikit lebih iri. Setelah itu, Kuni langsung melakukan penetrasinya pada Mela yang membuat Mela sedikit menggeliat-geliat karena keenakan ditusuk-tusuk oleh Kuni. Apalagi posisi yang dilakukan Kuni adalah WOT, di mana Mela duduk di atas tonggak Kuni, sedang Kuni sedikit duduk sambil menyedot gunung ranu milik Mela yang membuat Mela makin keenakan. Hanya saja, setelah 10 menit berlalu, Mela masih sigap dan masih semangat melayani Kuni yang membuat Kuni juga sedikit terkejut. Tumben kamu tahan lama Mel, ucap Kuni. Sementara Mela tak menyahut ucapan Kuni. Dia tetap memejamkan matanya dan mendongak ke atas sambil menikmati setiap alur yang diberikan Kuni. Kali ini Mela benar-benar menikmati rasanya bercinta itu seperti apa. Rasa nikmat, geli-geli enak dan juga kepuasan batinnya memang bisa dia rasakan di setiap detiknya yang membuat tubuhnya lemas. Tapi pikirannya masih ingin merasakannya. Oh, desah Mela sambil terus menaik turunkan pantatnya. Sementara Kuni yang mengira ini akan berakhir, lalu berdiri sambil menggendong Mela dan menggenjot Mela lebih cepat lagi dan membuat Mela mendesah lebih keras lagi. Oh Kun, terus Kun, terus Kun, terus dorong Kun. Racau Mela. Enak Kun, nikmat Kun. Racaunya lagi. Apa masih belum Mel? Tanya Kuni. Sudah Kun, sudah mau pipis Kun. Ucap Mela lalu Kuni langsung merebahkan Mela dan sedetik kemudian dia menggempur Mela dengan ganasnya yang membuat Mela mendesah makin keras lagi. Kun. Kun. Krut, Aurora. Desah panjang Mela yang dibarengi oleh klimaks keduanya yang membuat Kuni yakin jika hari ini, dia benar-benar puas karena telah mencapai klimaks sebanyak 3 kali hari ini. Lisa, kembali ke urutan awal lagi. Ucap Sisal. NB. Maaf kalau tidak hot, karena saya sudah sering dicaci karena terlalu vulgar dan detail. Sehingga banyak peminat yang pergi. Padahal ini hanya novel fiktif, tapi ada aja yang baper. Belum lagi dihujat gara-gara bikin nama kota Malang jelek. Sehingga aku secara pribadi minta maaf misal ada tulisan atau perkataan yang menyinggung kalian. Kalau begitu, mulai bab berikutnya, kota Malang akan saya ganti menjadi kota purple. Salam hangat buat kita semua. Dan sekali lagi, ini hanya novel. Kejadiannya sesuai imajinasi saya. Bukan sesuai dengan imajinasi Anda. Karena saya nggak tahu pola pikir Anda. Gairah si Ojo, baik Kuni Mirza. Ini hanya novel loh ya. Bab 290, stop mencari istri lagi. Lisa, giliranmu lagi. Ucap Sisal. Hei Cil, bukankah dia sudah tadi? Ucap Kuni yang terkejut. Dia memang dengar jika mereka mau bercinta bersama-sama. Tapi untuk yang ini dia tak mendengarnya tadi. Kejutannya adalah sekarang Kun, berapa kali pun kami mencapai klimaks, kami akan terus meminta bercinta denganmu dengan cara rolling seperti ini. Sehingga saat kami sudah melayanimu, kami punya cukup waktu untuk beristirahat. Terang Sisal. Kalau begitu, bukankah kamu sama saja dengan menyiksaku? Keluh Kuni. Kenapa Kun? Apa kamu tidak sanggup? Jika tidak sanggup, kamu bisa memilih siapa yang akan kamu lepas. Siapapun itu kami akan terima dengan sukarela. Terang Sisal yang membuat semua orang termasuk Kuni juga terkejut. Sisal, bukankah tidak ada kesepakatan seperti ini tadi? Ucap Mona yang mendapat anggukan dari semuanya. Mendengar keluhan Mona, Sisal hanya diam dan terus menatap Kuni. Dia tak menghiraukan keberatan Mona karena Mona dan yang lainnya sudah jatuh hati dengan Kuni. Sehingga mereka tak rela jika harus berpisah dengan Kuni. Apa kamu tidak mendengar permintaan Mona Cil? Ucap Kuni. Aku hanya akan mendengarkanmu Kun. Kamu mau lanjut melayani kami, atau kamu pilih beberapa dari kami untuk kamu campakkan? Ucap Sisal lebih arogan lagi. Tentu saja aku tidak bisa memilih di antara kalian. Bagiku, kalian sama istimewanya. Ucap Kuni mencoba meyakinkan Sisal. Aku tidak butuh rayuanmu Kun. Ucap Sisal. Baiklah. Sekarang katakan. Apa keluhanmu? Tanya Kuni pada Sisal. Keluhan. Aku hanya punya 2 permintaan padamu. Stop mencari istri lagi dan mulai sekarang. Jangan ada yang dirahasiakan dari kami. Kami rela menjadi wanitamu. Sehingga kami siap untuk mati kapanpun. Ucap Sisal dengan wajah sedikit memohon pada Kuni. Kuni yang tahu maksud Sisal, lalu berjalan mendekat pada Sisal dan memeluknya. Dia sadar jika semua ini dilakukan oleh Sisal bukan hanya untuknya, tapi untuk semua wanita yang ada di rumah ini. Di mana selain dia tak diizinkan menambah istri lagi. Sisal ingin Kuni terbuka pada semua orang. Baiklah Cil. Mulai sekarang aku tidak akan menutupi apapun dari kalian. Dan aku juga akan menjaga kalian sepenuh dan semampuku. Selain itu, mana ada tindakanku yang mengarah pada istri baru.
Bukankah dengan adanya kalian sudah cukup bagiku? Terang Kuni. Tapi, Rensi, aku merasa kamu tertarik pada Rensi. Ucap Sisal. Hanya gara-gara Rensi, kamu membuat acara ini untukku? Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Sisal. Dengar, Cil. Aku memang tertarik pada Rensi, tapi bukan tentang masalah ranjang. Aku tertarik padanya karena dia memiliki rahasia atau misteri yang membuat aku penasaran. Aku merasa dia punya rahasia yang berhubungan denganku. Jeti, lupakan kecemasanmu itu. Karena aku tidak akan menikah dengan wanita lain. Karena kalian, sudah cukup bagiku. Terang Kuni. Apa kamu serius, Kun? Tanya Sisal. Aku serius, Cil. Untuk apa aku berbohong padamu, jika aku sudah berjanji akan terbuka pada kalian? Terang Kuni. Baiklah. Aku akan mempercayaimu untuk kali ini saja. Tapi kepuasan kami, kamu harus memberikannya. Ucap Sisal lalu memagut bibir Kuni. Sementara yang lain juga mendekat. Hanya Dewi yang diam di tempat dan tak ikut bercinta bersama-sama lagi karena dia ingin tetap menjaga buah hatinya aman. Hampir 16 jam, Kuni melayani keenam wanita itu, selain Dewi yang tertidur dan bangun. Keenam wanita lainnya lemas tak bertenaga sama sekali. Sedangkan Kuni, dia masih tampak biasa-biasa saja. Seolah-olah dia tidak bercinta sama sekali. Kamu sangat luar biasa, Kun. Puji Dewi pada Kuni. Aku juga tidak tahu, Do. Tapi aku merasa makin segar setelah bercinta dengan mereka. Terang Kuni lalu mengajak Dewi mandi bersama. Sementara di kota Sun, Nyonya Baibara yang sedikit cemas akibat argumen Kuni padanya di akhir kata selalu terngiang-ngiang di telinganya. Jika Dewi benar anak dari suaminya, mungkin itu suatu kebanggaan baginya. Hanya saja, identitas Dewi yang dikenal sebagai keluarga Sanjaya tak bisa diterima. Apalagi Dewi juga sudah dikenal oleh halayak umum. Di mana untuk merubah statusnya dari keluarga Sanjaya ke keluarga Jayandaru sangatlah tidak mungkin. Apa kata orang lain saat mengetahui jika kepala keluarga Jayandaru bermain serong dengan seorang istri dari keluarga besar lainnya? Sehingga hal inilah yang membuat Nyonya Baibara sedikit cemas. Prok prok prok, suara tepuk tangan Nyonya Baibara saat memanggil kepala pelayannya. Hamba yang mulia, ucap pelayannya. Panggil Rensi ke sini. Ucap Nyonya Baibara singkat. Kepala pelayan hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan Nyonya Baibara. Kurang dari 2 menit. Rensi yang dipanggil akhirnya tiba di hadapannya. Saya yang mulia. Ucap Rensi. Rensi, ceritakan padaku. Apa yang terjadi di dalam kamar saat kamu hanya berdua dengan Kuni? Ucap Nyonya Baibara. Mendengar pertanyaan Nyonya Baibara, Rensi sedikit terkejut. Hanya saja, karena dia memakai topeng, sehingga Nyonya Baibara tidak bisa melihat wajah terkejutnya. Maaf yang mulia, semua sesuai dengan apa yang saya ceritakan pada Anda. Ucap Rensi mantap. Apa kamu tidak membuat kesepakatan lainnya? Saat berdua saja. Ucap Nyonya Baibara. Maaf yang mulia, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Ucap Rensi. Aku mengkhawatirkan ucapan Kuni. Jika dia yakin sekali kalau Dewi adalah anak dari mendiang suamiku. Ucap Nyonya Baibara. Maaf yang mulia jika saya lancang. Jika Tuan Kun berbicara seperti itu, maka kita wajib mempercayainya karena perasaan saya mengatakan jika Tuan Kun adalah pemuda yang baik dan juga jujur yang mulia. Ucap Rensi yang membuat Nyonya Baibara terkejut. Baru kali ini dia mendengar Rensi berbicara menyanjung orang lain. Terlebih, dia adalah Kuni, orang yang baru dia kenal. Apa yang kamu katakan Rensi? Apa kamu menyukainya? Sehingga kamu menyanjungnya seperti itu. Ucap Nyonya Baibara dengan nada sedikit tak percaya. Maaf yang mulia, bukannya saya menyukainya. Tapi perasaan saya yang berkata seperti itu. Sejujurnya intuisi saya tidak pernah salah yang mulia. Terang Rensi menyangkal ucapan Nyonya Baibara. Aku kira kamu menyukainya. Karena baru kali ini aku mendengar kamu menyanjung orang lain selain mendiang suamiku. Terang Nyonya Baibara. Maaf yang mulia, sejujurnya Tuan Kun dan Tuan Leo menurutku sama. Bab 291. Sah. Dewi anggota keluarga Jaya Ndairu. Maaf yang mulia, sejujurnya Tuan Kun dan Tuan Leo menurutku sama. Terang Rensi. Maksudmu apa Rensi? Dan ada apa denganmu? Tidak biasanya kamu menyanjung orang lain dan juga berbicara berlebihan seperti ini. Tanya Nyonya Baibara pada Rensi. Maaf yang mulia, tidak ada maksud tersembunyi dariku. Hanya saja, saat aku melihat Tuan Kun, dia mirip sekali dengan Tuan Leo. Terang Rensi lagi. Apa yang membuat kamu berpikir jika Kuni sama dengan mendiang suamiku? Tanya Nyonya Baibara. Maaf yang mulia, sejujurnya saya juga tidak begitu mengerti. Tapi Tuan Kun mirip dengan Tuan Leo dari segi penampilannya dan juga cara bicaranya yang membuat orang lain kesal dan sedikit suka mempermainkan orang lain. Terang Rensi yang tak bisa jujur pada Nyonya Baibara karena apa yang sebenarnya terjadi adalah karena Kuni bisa melihat peta di punggungnya. Aku juga merasa kamu juga sedang mempermainkan aku Rensi, sekarang pergilah. Ucap Nyonya Baibara yang merasa jika Rensi berbicara seolah-olah berputar di tempat. Baik yang mulia, ucap Rensi lalu menghilang dari pandangan Nyonya Baibara. Keesokan harinya, di hari yang sudah dijanjikan oleh Kuni. Kuni dan juga Dewi bersama Sisal pergi ke kota Sun dengan pesawat pribadi mereka. Dewi yang nampak cemas takut sekali jika nantinya dia harus berpisah dengan Kuni.
Sementara Sisel yang mencoba percaya dengan Kuni sangat antusias sekali karena Kuni tadi menjanjikan sesuatu yang bisa membuatnya terkagum-kagum akan kekuatan dan kehebatan Kuni. Kamu jangan cemas, Du. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu. Ucap Kuni. Terima kasih, Kun. Aku sangat mencintaimu sehingga aku tak rela jika harus berpisah darimu. Terang Dewi. Sementara Sisel yang mendengar ucapan Dewi merasa bersalah pada Dewi dulu saat dirinya menentang hubungannya dengan Kuni. Dia tak tahu jika Dewi ternyata hanyalah gadis biasa yang baik hati. Buktinya saat Kuni selalu mencari wanita lagi, hanya Dewi yang tak pernah berkomentar. Entah karena sikap kedewasaannya atau karena rasa percayanya dengan Kuni yang terlalu tinggi sehingga dia tak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan Kuni. Sesampainya di sana, Kuni langsung menuju rumah sakit yang sudah diberitahu oleh Nyonya Baibara. Di sana juga sedang ada adik dari Nyonya Baibara yang sedang dirawat akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Malten tempo hari. Nyonya Baibara. Sapa Kuni saat melihat Nyonya Baibara yang sedang duduk di koridor rumah sakit. Kamu sudah datang? Sekarang biarkan dia masuk untuk melakukan tes DNA. Ucap Nyonya Baibara sambil melihat Dewi. Sementara Dewi melihat Kuni sebentar lalu masuk ke dalam ruangan seorang diri yang membuat dirinya makin cemas. Sementara Kuni melirik Rensi karena dia sudah tak sabar ingin melihat peta di punggungnya. Hanya saja dia memang butuh cara agar bisa berduaan dengan Rensi. Kurang dari 5 menit. Dewi keluar dan hanya tinggal menunggu hasil pemeriksaannya saja. Di mana di detik ini, Nyonya Baibara berharap jika orang itu, anak dari mendiang suaminya bukanlah Dewi. Kun, sambil menunggu hasilnya, bisakah kita bicara berdua saja? Pinta Nyonya Baibara. Kenapa Nyonya? Apa hal itu penting sekali sehingga kedua istriku tidak boleh mengetahuinya? Ucap Kuni. Justru ini mengenai istrimu Kun. Jika aku membicarakan dirinya di hadapannya langsung, apa itu tidak membuatnya sakit hati? Terang Nyonya Baibara. Jangan khawatirkan itu Nyonya. Kami sudah sepakat bahwa tidak akan ada rahasia lagi di antara kami. Terang Kuni. Baiklah jika kamu masih bersikeras. Aku akan mengatakannya. Misal hasilnya memang membuktikan jika Dewi adalah pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Maka aku mohon padamu untuk menyembunyikan berita ini. Ucap Nyonya Baibara. Lagi-lagi Kuni dibuat terkejut oleh permintaan aneh dari Nyonya Baibara. Bukankah dia sendiri yang berkata bahwa jika Dewi terbukti memang anak Tuan Leo, dia akan mewariskan semua hartanya pada Dewi. Tapi sekarang dia malah ingin menyembunyikannya. Maaf Nyonya. Bukankah permintaan Anda ini berlawanan dengan permintaan pertama Anda? Terang Kuni. Memang benar Kun, tapi kamu harus lihat latar belakang Dewi dulu. Bukankah kamu tahu kalau Dewi sudah dikenal sebagai keluarga Sanjaya? Keluarga yang ikut mendirikan negara Java ini. Lalu, apa kata orang jika dia tiba-tiba diketahui bagian dari keluarga Jayandaru? Apa kamu tidak tahu situasinya jika berita ini terungkap? Mungkin saja. Mereka akan mencemooh kedua keluarga besar karena telah melakukan perselingkuhan yang jelas-jelas melewati batas serta moral manusia di zaman modern ini. Terang Nyonya Baibara. Kuni berpikir sejenak tentang logika yang ingin disampaikan oleh Nyonya Baibara dan lagi-lagi persoalan yang simpel ini malah membuat Nyonya Baibara sedikit berpikir lebih keras lagi. Nyonya Baibara, bukankah ini hanya masalah sepele saja? Ucap Kuni santai. Maksud kamu Kun? Tanya Nyonya Baibara. Maksudku adalah, kita bisa menyuruh seseorang untuk berperan menjadi Dewi. Tentunya dengan nama yang sama. Dewi Jayandaru, tapi dengan orang yang berbeda seperti apa yang dilakukan oleh Malten dan juga diriku. Terang Kuni dengan senyum bangganya. Dia bangga karena selain tampan, otaknya juga pintar karena bisa memecahkan suatu masalah yang menurutnya bukanlah masalah. Hems, mungkin itu bisa juga. Ucap Nyonya Baibara datar sekali. Mungkin karena faktor usia, sehingga masalah sepele seperti ini saja dia sedikit bingung menyelesaikannya. Ngomong-ngomong Nyonya, kenapa hasilnya lama sekali? Apa dokternya tidak ketiduran di dalam? Tanya Kuni yang sudah tak sabar ingin segera melihat peta di punggung Rensi. Terkadang, kamu gila juga Kun. Apa mereka berani menyuruhku menunggu mereka bangun tidur? Ucap Nyonya Baibara yang mendapat respon sebuah senyuman canggung dari Kuni. Tak berselang lama, hasil tes keluar dan menunjukkan jika Dewi benar-benar anak kandung dari Tuan Leo. Nyonya Baibara yang sudah mengetahuinya langsung memeluk Dewi. Meskipun bukan anak kandungnya, tapi harapannya untuk bisa mewariskan semua harta yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya akan tercapai sebentar lagi. Dewi, maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Semua itu aku lakukan karena aku sendiri sudah bosan dengan semua orang yang datang dan mengaku-ngaku sebagai anak dari mendiang suamiku. Terang Nyonya Baibara pada Dewi. Bab 292. Perkenalan yang tak terduga. Maafkan aku karena telah meragukanmu Dewi. Ucap Nyonya Baibara. Tidak apa-apa Nyonya. Bagiku mendapat pengakuan sebagai anak tunggal keluarga Jayandaru atau tidak, itu tidak berpengaruh apa-apa bagiku. Ucap Dewi. Panggil aku ibu. Aku tetap ingin kamu mendapat hak-hakmu sebagai bagian dari keluarga Jayandaru. Sehingga mulai sekarang, baik aku dan kamu adalah keluarga sekarang. Ucap Nyonya Baibara. Setelah itu, mereka saling berpelukan sedikit lama. Yang mana kali ini Nyonya Baibara sudah menemukan tujuannya. Mati sekarang pun dia rela karena tujuannya menemukan pewaris tunggal keluarga Jayandaru sudah dilakukannya. Baiklah Dewi, ayo kita temui bibimu. Siapa tahu,
Dia akan sadar setelah mengetahui jika dia akhirnya punya keponakan. Terang Nyonya Baibara. Bibi, ucap Dewi sedikit terkejut. Iya, dia adikku, Francisca. Dia juga sedang dirawat di rumah sakit ini. Terang Nyonya Baibara lalu mereka pergi ke ruang bangsal di mana Francisca, adik dari Nyonya Baibara sedang dirawat. Francisca di sini digambarkan sebagai perempuan parubaya yang berusia sekitar 35 tahun. Bahkan jika umurnya dikali 2 pun, umur Nyonya Baibara masih lebih banyak dibandingkan dengan umur Francisca. Karena sejatinya, Francisca adalah anak dari ayah Nyonya Baibara bersama dengan selingkuhannya. Dengan kata lain, hasil hubungan gelap antara ayah Nyonya Baibara dengan wanita penghibur. Itu sebabnya umur Nyonya Baibara dan adiknya bisa terbilang terpaut cukup jauh sekali. Hampir 40 tahunan. Sedangkan status Francisca adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya beberapa bulan yang lalu. Dan kisah lengkapnya akan tersaji tak kala dia, Francisca, melihat dan bertemu dengan Kuni. Dia bibimu, dia sedang mengalami penyiksaan yang sangat kejam sehingga dia sedikit tak mampu untuk bangun dari tidurnya. Terang Nyonya Baibara. Sementara Dewi terkejut, Sisul yang melihatnya merasa iba sekali. Seolah-olah dia pernah berada di posisi yang sama dengan Francisca. Bisa dibilang dejavu lah ya. Di mana kondisi kita pernah mengalami suatu hal, padahal menurut kita, itu baru pertama kali kita alami. Maaf Nyonya Baibara, bukankah dia sudah sadar? Dan hanya harus membuka matanya saja. Ucap Kuni secara spontan yang membuat Nyonya Baibara sedikit terkejut. Apa kamu sudah melihatnya dengan mata dewamu? Ucap Nyonya Baibara sedikit penasaran. Sudah Nyonya, dan seharusnya dia sudah sadar sekarang. Terang Kuni lagi. Mendengar hal itu, Nyonya Baibara langsung masuk sambil menggandeng tangan Dewi. Dia ingin secepatnya mengenalkan Dewi pada adiknya itu. Adikku, Francisca. Bangunlah. Ini aku bawakan keponakan untukmu. Ucap Nyonya Baibara. Francisca yang awalnya tak ingin membuka matanya dan hanya ingin terus berpura-pura saja langsung membuka mata sambil melihat ke arah Nyonya Baibara. Apalagi dia tahu jika kakaknya, Nyonya Baibara tidak pernah berbohong padanya. Mana kak? Siapa namanya? Ucapan Francisca terhenti saat melihat Dewi. Dia kenal sekali dengan Dewi. Karena dia dan Dewi berada di badan amal yang sama. Selain itu, hubungannya dengan Dewi tergolong biasa-biasa saja karena di satu sisi, Dewi menjadi seorang ketua di organisasinya, sementara Francisca hanya ikut-ikutan saja akibat dorongan dari mendiang suaminya yang suka kedamaian. Bukankah kamu ketua dari organisasi Jembatan Asa menuju Kesejahteraan? Ucap Francisca. Sementara Dewi terkejut saat Francisca mengucapkan organisasinya. Dan lagi, jika bukan karena acaranya yang sangat penting, dia tak akan menghadiri acara apapun yang telah terjadwal sebagai acara tahunan yang diadakan oleh organisasinya. Dengan kata lain, dia akan hadir saat ulang tahun organisasi dan pemberi santunan yang diadakan setelahnya. Bisa dikatakan dalam 1 tahun, Dewi hanya akan muncul dalam 2 kali saja. Tapi yang membuat Dewi lebih terkejut adalah, Francisca mengenalnya. Kenapa kamu bisa mengenalku? Tanya Dewi. Itu tidak penting. Sekarang katakan, untuk apa pewaris tunggal keluarga Sanjaya ada di sini? Bahkan mengaku-ngaku sebagai keponakanku. Terang Francisca yang berucap seolah-olah dia tak mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Ceritanya panjang sekali Francisca, tapi sebelum aku cerita, katakan padaku. Kenapa kamu pura-pura belum sadar? Selanjutnya Baibara yang sedikit penasaran dengan alasan yang akan diberikan oleh adiknya itu. Kakak, apa kakak tidak melihat wajahku yang bengkak ini? Aku malu saat ada orang yang melihatnya kak. Terang Francisca yang membuat Nyonya Baibara sedikit tak percaya dengan pikiran bodoh adiknya ini. Dasar, kamu selalu bikin masalah saja. Sudah hampir 5 hari aku yang selalu menunggu kamu sadar. Tapi kamu selalu berpura-pura padaku. Ucap Nyonya Baibara. Bukan begitu kak, aku memang malu. Lihatlah wajahku ini. Ucap Francisca sambil menunjuk wajahnya. Itu salahmu sendiri. Ucap Nyonya Baibara lalu mau pergi keluar ruangan. Kakak mau kemana? Katanya ingin menceritakan tentang dia. Ucap Francisca. Aku masih banyak urusan, ucap Nyonya Baibara yang malas meladeni adiknya itu. Kakak, apa kakak marah padaku? Ucap Francisca yang berhasil membuat langkah kaki Nyonya Baibara berhenti. Kemudian berbalik ke arah Francisca. Tidak hanya marah. Aku kesal denganmu karena di umur yang sudah tua ini. Tingkahmu seperti anak kecil yang kehilangan permen. Teriak Nyonya Baibara yang sedikit membuat kegaduhan. Baik di luar maupun di dalam ruangan. Semua orang melihat ke arah Nyonya Baibara. Kakak, berhentilah teriak-teriak. Apa kakak tidak mau menceritakan tentang dia padaku? Ucap Francisca dengan wajah sedikit memelas. Melihat betapa manjanya Francisca, Nyonya Baibara tak bisa terus-terusan marah padanya. Apalagi dia tahu jika keluarga saudaranya hanya tinggal Francisca sekarang. Bahkan dia juga sempat berpikir, jika dia tak berhasil menemukan pewaris untuk mendiang suaminya, dia sudah siap memberikan semua hartanya untuk dikelola oleh adiknya, Francisca. Baiklah. Aku akan cerita sekarang. Tapi kamu harus mendengarkannya dengan serius karena aku tak akan mengulanginya lagi. Terang Nyonya Baibara yang mendapat anggukan dari Francisca. Sementara di luar ruangan,
Kuni yang selalu digandeng tangannya oleh Sisal membuatnya seperti seorang anak kecil yang takut tersesat. Dia tak menyangka jika Sisal posesif sekali orangnya. Bab 293. Bukankah kita bisa melakukannya di hotel? Lepaskan, Cil. Apa menurutmu aku anak kecil? Keluh Kuni. Bukankah kamu sudah berjanji tadi, Kun? Kalau kamu tidak akan mencari istri lagi? Bisik Sisal. Aku memang tidak akan mencari istri lagi. Ucap Kuni pasrah. Tapi matamu selalu melirik ke arah Rensi. Bisik Sisal. Kamu akan segera mengetahuinya. Ucap Kuni santai. Lalu dia berjalan ke arah Rensi. Rensi, ayo ikut aku ke toilet. Bisik Kuni. Untuk apa Tuan Kun? Tanya Rensi sedikit heran. Untuk melihat peta di punggungmu. Apa kamu berpikiran yang lainnya? Bisik Kuni yang membuat Rensi sedikit malu juga. Hei Kun, apa kamu sedang merencanakan sesuatu? Celetuk Sisal. Hai kamu ini Cil. Bukankah kamu sudah berjanji tadi mau berusaha mempercayaiku? Ucap Kuni yang sedikit risih dengan sikap posesif yang ditunjukkan oleh Sisal. Tuan Kun, jangan di sini. Bisakah kita lihat saat di rumah saja? Pinta Rensi. Akan sedikit susah Rensi. Memangnya aku punya alasan apa agar bisa ke rumah Nyonya Baibara? Tanya Kuni pada Rensi yang mendapat gelengan dari Rensi tanda dia juga tidak punya ide. Kalau begitu, ikut kami ke toilet sebentar. Ajak Kuni lagi. Jangan Tuan Kun. Lebih baik kita lihat saat di rumah saja. Pinta Rensi. Sementara Sisal yang tak mengerti arah percakapan mereka hanya bisa bengong. Dia tak tahu harus berkata apa. Apalagi dia juga sudah berjanji untuk mempercayai Kuni. Baiklah kalau begitu, hanya saja. Tolong kasih solusi, supaya aku bisa ke rumahnya Nyonya Baibara. Ucap Kuni. Bukankah kita bisa melakukannya di hotel Tuan Kun? Ucap Rensi sedikit malu-malu. Sementara Sisal yang mendengar kata hotel langsung terkejut. Meskipun dia tak mengerti, tapi kata hotel telah membuatnya sedikit mengerti bahwa mungkin Kuni ingin menginap dengan Rensi di hotel. Hei Kun, bukankah kamu sudah berjanji pada kami? Lalu apa maksudnya hotel itu? Ucap Sisal dengan wajah yang menatap curiga pada Kuni. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Cil. Lagi pula, sejak kapan kamu posesif sekali? Bukankah kita sudah sepakat untuk saling percaya dan terbuka? Terang Kuni yang membuat Sisal sedikit menunduk. Entah apa yang terjadi, semenjak kepergian Kinan, sikap Sisal yang pendiam dan periang itu berubah pada sifat yang lebih buruk lagi. Apalagi saat kita mengingat jika Sisal dulu orangnya sangat penurut sekali. Kamu akan tahu setelah kita tiba di hotel. Jadi sebelum itu, kamu harus menahan dirimu dan bersikaplah biasa. Ucap Kuni lagi yang hanya mendapat anggukan dari Sisal. Sementara di dalam ruangan, Francisca terkejut saat mengetahui kakak iparnya bermain serong, dan Dewi adalah ponakannya. Meskipun dia lebih terkejut pada kenyataan tentang Dewi, wanita yang bisa mengalahkannya dengan telak adalah keponakannya sendiri. Wanita yang diistimewakan oleh suaminya karena kagum dengan wibawa serta totalitas Dewi dalam menjalankan perannya ini sungguh membuat Francisca takjub sekaligus ada sedikit rasa bangga. Sehingga untuk pertemuan organisasi mereka ke depannya, dia bisa berbangga hati karena ketua organisasi tersebut adalah keponakannya sendiri. Sekarang, aku sudah menceritakan semuanya. Kalau begitu, aku pulang dulu, Dik. Ucap Nyonya Baibara. Kakak, apa kakak tidak mau menemaniku? Ucap Francisca. Untuk apa? Bukankah kamu sendiri yang tidak ingin aku temani? Ucap Nyonya Baibara. Apa kakak masih marah denganku? Tanya Francisca. Berhenti merayuku. Aku sudah kebal sekarang. Ucap Nyonya Baibara sambil mendekap lengan Dewi. Francisca yang mengerti maksud dari Nyonya Baibara hanya bisa memayunkan bibirnya. Dia tak menyangka jika rayuannya selama ini sudah tak mempan lagi. Mungkin karena adanya Dewi, tapi Francisca tak ingin ambil pusing. Memikirkan wajahku yang memar saja sudah membuatku bergidik ngeri. Ngapain harus memikirkan keberadaan Dewi? Batin Francisca. Oh ya, apa kamu akan datang saat ulang tahun organisasi bulan depan? Ucap Francisca yang mencoba untuk berbahasa badi dengan Dewi. Aku tak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu. Bahwa aku menjadi ketua yayasan, bukan ketua organisasi. Terang Dewi. Sama aja itu, Ucap Francisca santai. Sementara Dewi yang tak ingin ambil pusing hanya tersenyum canggung. Karena dia yakin jika Francisca adalah orang yang keras kepala. Oh ya, Dik. Aku pulang dulu ya. Aku ingin membuat pertemuan dengan beberapa adik lainnya dan sekaligus memperkenalkan Dewi pada seluruh anggota keluarga kita. Terang Nyonya Baibara. Nyo, Ibu. Bukankah tadi Kuni menyarankan kita untuk memakai peran orang lain? Bisik Dewi pada Nyonya Baibara. Oh ya, hampir saja lupa. Baiklah. Sekarang ayo kita keluar dan mencari solusinya. Terang Nyonya Baibara. Kakak, temani aku sebentar lagi. Lenyek Francisca. Kamu istirahatlah dulu. Karena aku masih ada urusan lainnya. Setelah semua urusanku kelar, aku akan menemanimu. Ucap Nyonya Baibara lalu pergi meninggalkan Francisca sendirian di ruang bangsalnya. Sementara Francisca sedang manyun, Kuni, Sisal serta Rensi terkejut saat pintu bangsal dibuka. Meskipun mereka bisa melihat ke dalam dari luar,
Tapi sejak tadi mereka fokus pada kesibukan dan perdebatan mereka sehingga mereka tak tahu jika Nyonya Baibara dan Dewi sudah keluar menuju ke mereka. Rensi, ayo kita pulang, ucap Nyonya Baibara. Baik Yang Mulia, ucap Rensi singkat saat dirinya sadar jika Nyonya Baibara sedang berbicara dengannya. Oh ya Kun, mengenai tawaranmu itu, apakah kamu bisa mencarikan gadis yang bisa berperan menjadi Dewi? Karena aku ingin secepatnya memperkenalkan Dewi pada keluargaku, terang Nyonya Baibara. Untuk soal itu, aku sudah memikirkannya Nyonya. Tapi aku punya permintaan Nyonya. Itu pun jika Anda setuju. Ucap Kuni. Permintaan? Apa itu? Ucap Nyonya Baibara santai. Maaf sebelumnya Nyonya. Apa Anda masih mengingat tentang ucapan Anda sendiri bahwa guruku, mendiang suami Nyonya juga menulis tentang keluarga misterius? Keluarga Mirza. Terang Kuni. Hamazete, seingatku aku pernah berkata seperti itu. Ucap Nyonya Baibara. Melihat reaksi Nyonya Baibara, Kuni sedikit senang karena tadi adalah salah satu dari beberapa cara yang dia pikirkan agar bisa ke rumah Nyonya Baibara. Kalau begitu, izinkan saya untuk berkunjung ke rumah Anda dan mencari keberadaan buku tersebut. Karena sejujurnya, buku-buku yang pernah aku beli, semuanya adalah buku tentang taktik perang. Terang Kuni. Bab 294, Ruang Kerja yang Menakjubkan. Saya ingin berkunjung ke rumah Anda untuk mengetahui tentang buku itu Nyonya. Ucap Kuni sopan sekali. Hemseze baiklah. Tapi aku punya satu kabar lagi sebelum kamu ke sana. Karena selain mendiang suamiku, tidak ada yang bisa membuka ruang kerjanya. Terang Nyonya Baibara. Sementara Kuni yang mendengar pernyataan dari Nyonya Baibara tidak terkejut sama sekali karena sebelumnya dia sudah mendapat pernyataan yang sama persis dari Tuan Handi. Terima kasih atas peringatannya Nyonya. Ucap Kuni. Lalu mereka berlima pergi ke rumah Nyonya Baibara di mana kali ini, Kuni memiliki tujuan yang lebih dari hanya sekedar berkunjung. Dia ingin sekali menemukan rahasia dari peta di punggung Rensi, sekaligus rahasia yang diketahui oleh Tuan Leo, gurunya tentang keluarga Mirza. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi lagi, Kuni lalu meminta pada Nyonya Baibara dan juga Rensi untuk menunjukkan tempat ruang kerja Tuan Leo. Aku mohon maaf Kun, mungkin Rensi bisa menemanimu. Aku ingin segera memperkenalkan Dewi pada semua anggota keluargaku. Terang Nyonya Baibara. Oh, tidak apa-apa Nyonya. Saya tidak masalah tentang itu. Ucap Kuni yang awalnya terkejut karena dia bisa berduaan dengan Rensi. Meskipun masih ditemani Siso juga. Rensi, temani Kuni sebaik-baiknya. Ucap Nyonya Baibara yang mendapat anggukan dari Rensi. Mari Tuan Kun, silahkan ikut aku. Ucap Rensi lalu berjalan berlawanan dari arah Nyonya Baibara. Kuni yang bersemangat sekali, langsung menggandeng tangan Siso mengikuti langkah kaki Rensi, yang mana tempat ruang kerja Tuan Leo sedikit terpisah dari rumahnya. Ruang yang berjarak 50 meter dari rumah utama itu terlihat seperti gubuk tua yang kokoh, di mana di setiap dindingnya terbuat dari kayu yang dilapisi oleh semen di bagian dalam dan luarnya yang membuat seni arsitekturnya terbilang cukup baik. Ini Tuan Kun, gerbang utamanya. Ucap Rensi. Kuni terkejut saat melihat ukiran-ukiran seperti bahasa kuno yang menghiasi di bagian depan gerbang ruang kerja Tuan Leo. Di mana hurufnya berbeda dengan huruf yang ditulis oleh gurunya. Hanya saja saat Kuni membacanya dengan mata dewa, dia masih tetap bisa mengartikan kata-kata itu secara baik di mana tulisan itu menceritakan tentang keabadian. Hanya saja, tidak dijelaskan secara rinci keabadian seperti apa dan cara mencapainya. Di daun pintu, ada sebuah lubang yang sebesar bola mata. Dan letaknya juga pas sekali sesuai dengan ukuran mata manusia, sehingga Kuni melihatnya dan terlihat gelap sekali. Seolah-olah lubang itu sangat dalam sekali. Kun, apa yang kamu lihat? Tanya Siso penasaran. Seperti masa depan Mucil. Gelap. Ucap Kuni sambil tersenyum menggoda Siso. Ih kamu Kun. Selalu saja menggodaku. Ucap Siso yang sedikit kesal. Rensi, katakan padaku. Bagaimana Tuan Leo membuka pintu ini? Tanya Kuni. Mana aku tahu Tuan. Tapi dulu, Tuan Leo juga melihat seperti kamu. Dan beberapa detik kemudian, pintunya terbuka. Terang Rensi. Seperti aku tadi? Tanya Kuni memastikan yang mendapat anggukan dari Rensi. Apa jangan-jangan batin Kuni lalu mengaktifkan mata dewanya dan melihat kembali dua lubang itu dengan kedua mata dewanya? Benar saja. Saat Kuni melihatnya, dia bisa melihat bintang-bintang yang banyak sekali. Seolah-olah dia sedang melihat bintang di malam hari. Padahal waktu masih siang hari dan Kuni bisa melihat bintang di kedua lubang itu. Sungguh indah ucap Kuni pelan. Sedetik kemudian, cahaya biru keluar dari kedua bola matanya dan terbang lurus ke arah lubang yang sangat indah itu. Kemudian cahaya biru itu bergerak tak beraturan dan membentuk sebuah simbol beberapa saat kemudian. Simbol yang sangat misterius, serta Kuni tak bisa mengartikannya meskipun sudah menggunakan mata dewanya. Sejurus kemudian, bumi seperti berguncang sedikit dan debu berterbangan dari pintu utama tersebut karena sudah lama tidak dibuka. Apalagi pintu utama itu juga tidak pernah dibersihkan sehingga kecuali Rensi yang memakai topeng, serta Kuni dengan kesenjangan ruang hampanya. Sisel batuk-batuk akibat debu itu. Uhuk. Sisel, maafkan aku. Ucap Kuni singkat lalu melebarkan vitalitasnya sehingga membuat Sisel sedikit terlindungi dari debu-debu yang berterbangan ke arahnya.
Tidak apa-apa, Kun. Ucap Sisal. Lalu Kuni tertegun saat melihat pemandangan di depannya yang gelap sekali. Apalagi ada tangga yang mengarah ke bawah, yang membuatnya sedikit takut akan jebakan di dalamnya. Tapi saat dia melihat sekeliling dengan mata dewanya, dia tak menemukan sesuatu yang berbahaya sehingga dia sedikit lega sekarang. Tuan Kun, ayo masuk. Ucap Rensi santai yang membuat Kuni kembali yakin jika Rensi adalah murid terakhir dari Tuan Leo. Terlebih sebuah rahasia yang diam dan cocok dengan cerita yang pernah diceritakan oleh Tuan Handi. Sangat misterius. Rensi lalu masuk, dibarengi oleh Kuni dan Sisal. Kemudian pintu menutup secara otomatis, dan setelah pintu tertutup, lagi-lagi Kuni dan Sisal dibuat takjub dengan langit-langit ruangan tersebut yang bisa dikatakan seperti di galaksi. Meskipun Kuni tadi sudah melihatnya, tapi kali ini dia juga takjub karena dia bisa melihatnya dengan mata telanjangnya dan tidak memakai mata dewanya. Kun, ini indah sekali. Seolah-olah aku sedang berada di ruang galaksi. Puji Sisal sambil memeluk Kuni. Ayo Tuan. Ajak Rensi yang turun melewati tangga yang seperti kristal itu. Kemudian dia membuka pintu dan di balik pintu itu lebih menakjubkan lagi. Di mana terang benderang, serta banyak sekali pepohonan yang membuat Kuni dan Sisal lagi-lagi terkejut sekaligus takjub. Dia tak mengira jika di dalam ruangan kerja gurunya ada banyak sekali pohon dan rumah-rumah pohon yang sangat megah. Terlebih rumah-rumah pohon itu berada di bawah pohon-pohon besar dan jumlahnya seperti ada ratusan. Rensi, apakah kita benar-benar berada di ruangan yang seperti rumah tadi? Ucap Kuni. Benar Tuan Kun. Aku juga sama terkejutnya seperti Anda saat aku pertama kali diajak ke sini. Terang Rensi. Lantas, kamu adalah murid terakhir dari guruku itu. Orang yang sangat misterius menurut Tuan Handi. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Rensi. Hanya saja kali ini, Rensi tidak membantahnya karena dia sekarang makin yakin jika Kuni memiliki kekuatan yang setara dengan Tuan Leo. Bahkan tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya satu guru, tapi dengan generasi yang berbeda. Bab 295, Mata Dewa yang tak bisa membantu. Anda benar Tuan Kun. Saya memang murid terakhir dari Tuan Leo.